Pernah ngerasa nggak sih Ramadan itu kayaknya datang dan pergi cepet banget? Tahu-tahu udah mau lebaran aja. Tapi gimana kalau tahun ini kita coba sesuatu yang beda? Coba deh, bayangin Ramadan itu sebagai tamu yang super agung yang paling kita hormati. Pasnya kita nggak akan nunggu sampai tamunya ketok pintu buat mulai bersih-bersih rumah kan? Tentu kita siapin semuanya jauh-jauh hari. Nah yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mempersiapkan diri untuk tamu paling mulia tahun ini. Coba deh kita lihat dan benar-benar resapi pesan yang ada di sini. Ramadan, bulan yang penuh berkah, telah datang kepadamu. Ini tuh bukan sekedar kata-kata biasa loh. Ini adalah pengumuman gembira langsung dari Nabi kepada para sahabatnya. Kebayang gak sih gimana euforianya mereka waktu dengar kabar ini? Ini tuh undangan ke sebuah perayaan spiritual besar-besaran, di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan para setan pun dibelenggu. Terus, kenapa sih persiapan ini jadi penting banget? Karena bisa sampai ke bulan Ramadan itu sendiri adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi ini adalah kesempatan emas untuk transformasi total diri kita yang nilainya nggak bisa diukur pakai materi. Ada satu kisah yang luar biasa di balik kutipan ini. Dan ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal Ramadan. Jadi coba bayangin, ada dua orang sahabat. Satunya wafat sebagai syahid di medan perang. Satunya lagi hidup setahun lebih lama dan dia sempat ketemu Ramadan, puasa, sholat malam. Nah dalam sebuah mimpi, sahabat yang meninggal setahun kemudian ini justru terlihat masuk surga duluan. Kok bisa? Karena nilai ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu. Dikatakan jarak derajat mereka di surga itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap detik yang kita punya di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu nilainya yang luar biasa ini, gimana caranya kita menyambut hadiah yang tak ternilai ini? Gimana kita bisa mastiin kita nggak cuma numpang lewat di bulan Ramadan, tapi benar-benar memanen semua berkahnya? Oke, yang kita lihat di layar ini, anggap aja ini kayak peta jalan kita. Panduan kita buat nyambut Ramadan. Kita bakal bahas semuanya mulai dari doa, taubat, sampai gimana kita bisa ngerasain persatuan dengan jutaan muslim lain di seluruh dunia. Yuk kita mulai dari yang paling dasar, persiapan hati dan jiwa kita. Segalanya itu mulanya dari dalam. Sebelum kita ngomongin amalan-amalan fisik, kita harus siapin dulu hati dan jiwa kita. Karena inilah fondasi yang bakal nopang semua ibadah kita selama sebulan penuh nanti. Jadi, ada 4 langkah kunci nih yang saling nyambung. Kita mulai dengan doa, memohon dengan sungguh-sungguh supaya Allah kasih kita umur buat ketemu Ramadan. Habis itu kita perlu bersih-bersih diri lewat taubat yang tulus, biar hati kita jadi wadah yang bersih buat nerima berkah. Terus kita mulai pemanasan fisik dan spiritual, yaitu dengan melatih diri puasa di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, kita mulai lagi bangun hubungan yang lebih erat dengan Al-Quran, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan kutipan ini, wow, ini menunjukin betapa seriusnya para pendahulu kita. Bayangin, setengah tahun mereka habiskan cuma buat berdoa supaya bisa ketemu Ramadan. Dan setengah tahun sisanya, mereka berdoa supaya amalan mereka di Ramadan itu diterima. Ini bukan persiapan mepet-mepet, ini adalah sebuah kerinduan sepanjang tahun. Jadi intinya di sini nih, bulan Sya'ban, bulan pas sebelum Ramadan, itu adalah training center kita. Nabi sendiri memperbanyak puasa di bulan ini. Para ulama bahkan nyebutnya sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Inilah waktunya kita mulai pemanasan spiritual kita secara serius. Oke, dari persiapan batin, sekarang kita geser ke aksi nyata. Iman yang udah kita pupuk di dalam hati, perlu kita wujudkan jadi amalan-amalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Metafora ini indah banget ya. Kedermawanan Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu digambarkan lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada angin yang berhembus. Angin itu kan menyebarkan kebaikan kemana-mana tanpa milih-milih. Dan kayak gitulah semangat memberi di bulan Ramadan seharusnya. Puasa itu ngajarin kita lebih dari sekedar rasa lapar. Puasa membangun empati. Kisah Nabi Yusuf ini contoh yang paling nyentuh. Walaupun beliau itu bendahara negara yang megang semua persediaan makanan, beliau nggak pernah makan sampai kenyang. Pas ditanya kenapa, jawabannya sederhana. Aku takut kalau aku kenyang, aku jadi lupa sama mereka yang kelaparan. Inilah ruh dari puasa. Angka 500 ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ini adalah jumlah orang yang diberi makan untuk buka puasa setiap hari di bulan Ramadan oleh seorang ulama bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Setiap hari. Ini nunjukin skala kedermawanan yang bisa diilhami oleh bulan suci ini. Jadi, amalan mulia apa aja nih yang bisa kita genjot? Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa mulai dari yang dampaknya ke orang lain, kayak sedekah dan ngasih makan orang buka puasa. Lalu, kita juga investasi buat diri kita sendiri, dengan ngosongin waktu khusus buat ibadah, memperdalam interaksi sama Al-Quran, dan pastinya terus mencari ilmu.
Buat ngasih gambaran betapa totalitasnya mereka, ulama besar kayak Sufyan al-Thawri itu sampai bener-bener stop semua aktivitas lain, bahkan ngajar pun berhenti, cuma buat fokus baca Al-Quran. Ini nunjukin kalau Ramadan itu bulan spesial yang butuh fokus yang spesial juga. Sekarang kita perlu ingat juga kalau Ramadan itu bukan cuma perjalanan kita sendiri-sendiri. Ini adalah sebuah pengalaman global yang menyatukan lebih dari 1 miliar orang. Ada kekuatan yang dahsyat dalam kebersamaan ini. Coba deh, bayangin sebentar, skala globalnya, dari ujung Indonesia sampai Maroko, dari Afrika Selatan sampai ke Kanada, lebih dari 1 miliar orang ngerasain hal yang sama persis, lapar yang sama, haus yang sama, dan kebahagiaan saat berbuka yang sama. Ini adalah perekat persatuan yang luar biasa kuat. Dan hadis ini benar-benar pas banget buat ngegambarin itu semua. Umat ini tuh kayak satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, seluruh badan ikut ngerasain demamnya. Nah, Ramadan ngingetin kita lagi soal ikatan ini, saat kita semua menjalani pengalaman kolektif yang sama. Karena pada akhirnya, yaitu dia, ruh Ramadan itu ada di kebersamaan. Kata Nabi, puasa itu di hari orang-orang berpuasa. Kita mulai bareng-bareng, kita buka puasa bareng-bareng, dan kita merayakan Idul Fitri juga bareng-bareng. Ada keindahan dan berkah tersendiri dalam kebersamaan ini. Al-Hasan Al-Basri ngasih kita metafora lain yang keren banget. Ramadan itu arena balap, sebuah kompetisi spiritual, lomba lari menuju ridho Allah. Pertanyaannya buat kita, apakah kita bakal jadi pemenang yang melewati garis finish dengan gemilang, atau kita justru tertinggal di belakang? Tapi mungkin ya, cara paling gampang buat ngebayangin itu kayak gini. Ramadan adalah pom bensin spiritual dalam perjalanan hidup kita. Kita semua kan butuh energi buat 11 bulan ke depan. Nah, Ramadan inilah kesempatannya buat ngisi tangki kita sampai full dengan takwa, sabar, dan kebaikan. Kuncinya adalah kita nggak bisa ngisi bensin kalau mesinnya udah mati. Persiapan sebelum Ramadan inilah cara kita mastiin tangki kita siap diisi sampai penuh. Jadi, sambil kita tutup pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Ramadan sebentar lagi tiba. Tangki spiritual kita, udah siap belum? Gimana cara kita akan mengisinya? Mulai hari ini juga, sebelum balapan besar itu dimulai.